Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap selalu semangat dan sehat selalu. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan memberikan pembahasan simulasi 1 TPS untuk penalaran umum dan penalaran kuantitatif yang sudah kalian kerjakan di pertemuan sebelumnya. Kita langsung saja ya ke soal yang pertama. Ada pola huruf dari A, B, D, G, H. Nah, untuk mengerjakan pola huruf ini, kalian bisa ubah dari A, B, D, G, H. A ini adalah huruf ke-1, B huruf ke-2, D huruf ke-4, G huruf ke-7, kemudian H huruf ke-8. Nah, kalau melihat dari pola bilangannya, 1 ke 2 bertambah 1, 2 ke 4 bertambah 2, 4 ke 7 bertambah 3, kemudian 7 ke 8 kembali bertambah 1. Maka pola selanjutnya adalah bertambah 2, yaitu 10, kemudian bertambah 3, 13. Maka huruf ke-10 adalah J, huruf ke-13 adalah M. Jadi jawabannya adalah yang E, J, dan M. Selanjutnya, polanya adalah Y, U, I, M, I. Untuk Y, dia adalah bilangan ke-25, U21, I17, M13, I9. Lihat pola bilangannya, setiap kebilangan berikutnya dia berkurang 4. Berkurang 4. Maka pola berikutnya juga berkurang 4. 9 dikurangi 4, yaitu 5. Kemudian selanjutnya lagi, 5 dikurangi 4, yaitu 1. Maka huruf kelima adalah E, huruf ke-1 adalah A. Jawabannya yang E. Sekarang kita masuk ke pola bilangan. Ada 5, 11, 23, 47. Dari 2 berikutnya. Nah, di sini kita lihat 5 ke 11 itu bertambah 6. 11 ke 23 bertambah 12. 23 ke 47 bertambah 24. Nah, kita lihat pola yang di bawah itu. 6, 12, 24. Setiap berpindah, ini selalu dikali 2. 6 kali 2, 12. Kemudian 12 jika dikalikan 2 hasilnya 24. Maka pertambahan selanjutnya adalah 24 dikali 2 sama dengan 48. Maka 47 ditambah 48 sama dengan 95. Selanjutnya 48 dikali 2 hasilnya adalah 96. Maka 95 ditambah 96 hasilnya adalah 191. Jawabannya ada yang C. Oke, perhatikan barisan bilangan berikut ini. 3, 9, 12, 21, 33, X, 87, Y. Nilai pengganti X dan Y yang tepat. Kita tulis dulu. 3, 9, 12, 21, 33, X,
87. Y. Perhatikan. 3 ke 9 bertambah 6. 9 ke 12 bertambah 3. 12 ke 21 bertambah 9. 21 ke 33 bertambah 12. Nah, coba perhatikan, dia hanya sebagai bantuan saja. Tetapi pada dasarnya, polanya dilihat dari sini. 3, 3. Kemudian di sini juga sama 9. Di sini juga 12. Maka pola berikutnya dia akan bertambah 21. Maka X sama dengan 33 ditambah 21, yaitu 54. Nah, selanjutnya bertambah 33, ya kan? 54 tambah 33 hasilnya 87. Maka pola selanjutnya bertambah 54. Jadi Y sama dengan 87 ditambah 54, hasilnya adalah 141. Yakin. Oke, kita lanjut ke pola berikutnya. 29, 30, 34, 35, 44, 45, 64, 65. Oke, ini ada 2 jenis pola yang bisa kalian gunakan. Kalau saya melihatnya dari 30 ke 35, ini selalu bertambah 5. 35 ke 45, ini bertambah 10. 45 ke 65, dia bertambah 20. 5 ke 10, 10 ke 20. Nah, perubahan ini terjadi karena perkalian dengan 2. 5 kali 2 hasilnya 10. 10 kali 2 hasilnya 20. Maka pola selanjutnya ini adalah bertambah 40. Karena 20 dikali 2. Nah, kemudian 65 ditambah 40, maka hasilnya adalah 105. Coba perhatikan. Di sini, kalau di sini 30, maka bilangan sebelumnya adalah 29. Di sini 35, bilangan sebelumnya 34. 45, bilangan sebelumnya adalah 44. 65, bilangan sebelumnya adalah 64. Maka 105 di sini, maka bilangan sebelumnya adalah pasti 104. Analisis yang pertama. Yang kedua, saya tulis lagi dulu ya. 4, 45. Oke. Tetap sama, cuma yang di sini 29 ke 34 ini bertambah 5. 34 ke 44 bertambah 10. 44 bertambah 64 bertambah 20. Berarti nanti selanjutnya bertambah 40. Di sini 104. Kemudian bilangan selanjutnya 105. Yang 105 ini didapat dengan pola yang sama seperti pada nomor 1. Poin 1. Oke, jadi jawabannya adalah 104 dan 105. Kita lanjut. Nah, di sini polanya itu dibuat dalam berbagai macam bentuk. Ya, oke. Di sini bagaimana caranya bilangan di sekitar
ini yaitu 9578 kalau dioperasikan menghasilkan 11. Caranya adalah 9 dikali 5, 8 dikali 7. Kita tulis dulu. 8 kali 7, 9 kali 5. Untuk menghasilkan 11, kita cek dulu. 8 kali 7, 56. 9 kali 5, 45. Supaya hasilnya 11, maka 56 ini dikurangi dengan 45. Berarti pola selanjutnya juga sama. 12 dikali 8 dikurangi 7 kali 6. Berarti di sini hasilnya 96 dikurangi dengan 42. Hasilnya 54. Oke. Udah ya sampai di sini? Kita lanjut. Ini juga sama. Bagaimana caranya bilangan di sekitar segitiga itu menghasilkan nilai yang ada di dalam segitiga, yaitu 18. Kita buat dulu segitiga 1, segitiga 2, segitiga ketiga. Kita lihat segitiga 1. Hasilnya harus 18. Kita coba 15 dibagi 5 dikali 6. 15 bagi 5 itu 3 dikali 6, hasilnya 18. Kita cek segitiga yang kedua. Apakah dengan pola ini akan bernilai sama? 12 dibagi 4 dikali 8. 12 dibagi 4 hasilnya 3, kemudian dikali 8 hasilnya 24. Ternyata pola ini cocok. Maka kita gunakan di segitiga ketiga. Hasilnya 18 dibagi 3 dikali 7. 18 dibagi 3, 6 dikali 7 sama dengan 42. Oke. Nah, sekarang bentuknya tabel. Ini sederhana sekali. Tentukan nilai X berdasarkan dari pola pada tabel. Kita lihat ya, 1 ke 3, dia bertambah 2. 3 ke 6 bertambah 3. 6 ke 10 bertambah 4. 15 ke 21 dia bertambah 6. Maka 10 menuju ke X dia bertambah 5. Maka X sama dengan 10 ditambah 5, yaitu 15. Oke, itu tadi adalah pembahasan dari soal-soal penalaran umum. Nah, sekarang kita lanjut ke penalaran kuantitatif. Perhatikan tabel berikut. Diketahui M adalah gradien garis 5X sama dengan 3Y-7. Berdasarkan informasi yang diberikan, hubungan yang benar antara kuantitas A dan B. Nah, langkahnya adalah kita harus mencari nilai M untuk bisa tahu kuantitas A itu nilainya berapa. Kita ingat kembali persamaan garis. Persamaan garis lurus atau linear. Y sama dengan MX plus C. C ini adalah konstanta. MX. Nah, yang akan menjadi gradien garis ini adalah koefisien dari X. Nah, berarti dari garis ini 5X sama dengan 3Y-7 kita ubah menjadi bentuk Y sama dengan MX plus C. Jadi kita tulis dulu 5X sama dengan 3Y-7. Maka 3Y
sama dengan 5X plus 7. Berpindah ruas, maka nilai Y adalah 5/3X ditambah 7/3. Nah, ketika membagi persamaan 5X plus 7 dengan 3, maka semua komponen yang ada di situ harus dibagi dengan 3. Jadi 5 dibagi dengan 3, 7 juga dibagi dengan 3. Sudah ketemu. Ini sama dengan Y mx plus C. Maka kita dapat gradiennya adalah 5/3. Nah, kita substitusikan di A. 6 dikali 5/3 sama dengan, nih, dicoret, 2. 2 kali 5 sama dengan 10. Nilai A 10, nilai B juga 10. Maka kesimpulannya adalah A sama dengan B. Oke, kita lanjutkan. Perbandingan berat 4 siswa. Ada Andi, Bambang, Chandra, dan Doni. Di situ ada beberapa keterangan. Andi 4 kilo lebih berat dari Doni. Andi, keterangan 1 kita tulis dulu. Andi memiliki berat 4 kilo lebih berat dibanding dengan Doni. Pernyataan kedua. Bambang lebih ringan 7 kilo dari Chandra. Bambang lebih ringan 7 kilo dari Chandra. Yang ketiga, Doni lebih berat 3 kilo dibanding dengan Bambang. Dan pernyataan yang keempat, yaitu berat Doni 42 kilo. Oke, ini tinggal disubstitusi aja. Kita coba di A sama dengan 4 plus D. D-nya kita ganti dengan 42, maka beratnya Andi ketemu 46 kilo. Lanjut, di D. D sama dengan 3 plus B. D-nya kita ganti 42, maka ketemu beratnya Bambang itu 39 kilo. B sama dengan C min 7. Tadi B-nya ketemu 39. C dikurangi 7. Maka beratnya Chandra adalah 46 kilo. Sekarang kita cek. Berat badan Andi lebih berat dari Chandra. Andi tadi 46. Chandranya 49. Ternyata lebih beratnya Chandra. Berarti ini salah. Kemudian yang kedua, berat badan Doni lebih berat dari Chandra. Doni itu 42, Chandranya 49. Ternyata Doni lebih ringan dari Chandra. Salah juga. Doni lebih berat dari Andi. Oke, kita cek. Doninya 42, Andi 46. Ternyata Doni lebih ringan. Nah, kemudian yang D, berat badan Bambang lebih berat dari Andi. Kita cek. Bambang itu 39. Andi 46. Ternyata lebih kecil ya. Ini juga salah. Otomatis jawabannya adalah yang E. Berat badan Chandra lebih berat dari Bambang. Chandra 49. 49. Bambangnya 39. Lebih berat 10 kilo dibanding dengan Bambang. Oke. Kita lanjut. Nah, ini
Karina menabung di bank dengan bunga 10% per tahun. Jika setelah 4 bulan, uang yang ditabung menjadi 400.000, berapa setoran awal dari Karina pada bank tersebut? Oke. Cek ya, karena ini si Karina menabungnya selama 4 bulan. Nah, 4 bulan itu sama dengan 4/12 tahun. Atau sepertiga. Ya, berarti sama dengan sepertiga tahun. Jadi bunga yang didapat oleh Karina itu adalah 10% dikali dengan sepertiga. Atau sama dengan 10/3%. Ini kalau kita buat pecahan menjadi 10/300. Benar ya? Hasilnya adalah 1/30. Nah, misalkan setoran awal dari Karin, setoran awal Karin adalah A, maka 400.000 itu sama dengan setoran awalnya Karin ditambah dengan bunga yang didapat selama 4 bulan, yaitu 10/3% dari A atau setoran awal. Jadi ini ditulis 400.000 sama dengan A ditambah 1/30 A. 400.000 sama dengan 31/30 A. Jadi setoran awalnya adalah 400.000 dikali 30 dibagi 31. Ini hasilnya sekitar 387.096,774. Soal ini tidak ada jawabannya ya. Hasilnya adalah 387.096 rupiah. Oke, lanjut ke soal berikutnya. Ini berkaitan dengan sudut yang sudah kalian pelajari sebelumnya. Nah, di sini ada bentuk sebuah dua dimensi gitu ya. Jika B plus C sama dengan 145. Jadi ini totalnya adalah 145 dan D sama dengan F. Oke, kita buat begini ya. Ingat, di sini kita bisa lihat bahwa A plus B plus C itu sama dengan 180 karena dia sudut pelurus. A ditambah, kita tahu nilai B dan C tadi sama dengan 145. Maka nilai A 180 dikurangi 145 sama dengan 35 derajat. Oke, kita tahu nilai A 35 derajat. Lihat, sudut A dan sudut D itu mereka saling bertolak belakang. Berarti nanti ukuran A dan ukuran D bernilai sama. Jadi, A sama dengan D. Diketahui di soal D sama dengan F. Maka A sama dengan D sama dengan F, yaitu 35 derajat. Sudah, berarti kita tinggal mencari E. F plus E plus D totalnya adalah 180. F-nya 35, E-nya belum diketahui, D-nya 35. 35 tambah 35 sama dengan 70. Maka sudut E adalah 180 dikurangi 70 sama dengan 110 derajat. Udah ya?
Kita lanjut. Perhatikan gambar berikut. Bila jari-jari adalah 10 cm, maka luas daerah yang diarsir. Nah, ini ada bangun lingkaran, di dalamnya ada persegi. Diketahui jari-jari dari lingkaran adalah 10. Iya, ini sama dengan 10 cm. Jari-jari pada lingkaran, kalau kita lihat, sama dengan setengah dari diagonal pada persegi. Nah, berarti L sama dengan setengah diagonal persegi. Maka diagonal persegi sama dengan 2 kali R, yaitu 20 cm. Kalau saya gambar lagi perseginya, anggap ukurannya sama. Misalkan ukuran sisinya adalah S. Persegi itu kan setiap sudutnya berukuran 90, berarti dia selalu siku. Kita bisa pakai teori Pythagoras. Kita lepas separuh aja. Nah, ini S, panjangnya di sini 20. Maka S kuadrat ditambah S kuadrat sama dengan 20 kuadrat. 2S kuadrat sama dengan 400. S kuadrat sama dengan 200. S kuadrat itu sama dengan luas dari persegi. Berarti kita bisa langsung menentukan luas perseginya adalah 200 cm persegi. Sudah, kita udah tahu luas persegi, kita tinggal cari luas lingkaran. Luas lingkaran adalah PR kuadrat. PR-nya kita gunakan yang mendekati 3,14. R-nya 10. Ini hasilnya 314 cm persegi. Maka luas yang diarsir sama dengan luas lingkaran dikurangi luas persegi, yaitu 314 dikurangi 200, hasilnya 114 cm persegi. A. Mudah ya. Kita lanjut lagi. Diketahui ada sebuah pecahan, gitu ya. Jadi ini ceritanya diketahui sebuah pecahan X per Y. Jika X dikurangi 10% dan Y ditambah 20% akan menghasilkan sebuah pecahan baru, yaitu 3/4. Maka pecahan mula-mulanya berapa? Ya. Ini saya ubah gini aja. Min 10% itu berapa? 0, oh gini aja. Kita ubah. Ini kita kalikan silang dulu aja. 4 kali X min 10% sama dengan 3 kali Y plus 20%. Kalau mengalikan, ini sifatnya distributif, maka dikalikannya 1/1. 4X dikurangi 10% itu adalah 10/100 dikali 4 sama dengan 3Y ditambah 20/100 dikali 3. Ini nolnya bisa kita coret. 4X min 4/10 sama dengan 3Y plus 6/10. Jadi 4X min 3Y sama dengan 6/10 ditambah 4/10. 4X min 3Y itu sama dengan 10/10 atau sama dengan 1. Nah, di sini kita bisa
menggunakan opsinya untuk menentukan X dan Y-nya. Contoh begini, di opsi A, itu kan pecahannya adalah 5/9. Kita anggap X-nya 5, Y-nya 9. Kalau kita masukkan ke persamaan, 4X-3Y sama dengan 1, berarti kan 4 dikali 5 dikurangi 3 kali 9. Nah, di sini apakah sama dengan 1? Tidak. Ya, tidak sama dengan 1. Berarti yang A itu bukan. Sekarang yang B. 7/9. Kita anggap X-nya itu 7, Y-nya 9. Kita masukkan ke persamaan. Berarti 4 dikali 7 dikurangi 3 kali 9. 4 kali 7, 28, dikurangi 3 kali 9, 27. Ternyata sama dengan 1, maka jawabannya adalah yang B, 7/9. Ini soal terakhir ya. Sebuah persegi memiliki luas 100 cm persegi dengan panjang sisi X. Jadi ada sebuah persegi X. Kemudian luasnya adalah 100. Luas dari persegi kan sisi dikali sisi, maka kita tulis X kuadrat sama dengan 100. Maka nilai X-nya adalah 10. Jika sebuah segitiga memiliki luas 150 cm persegi dengan panjang sisi alas Y dan tingginya 2X. Sebuah segitiga tingginya adalah 2X, alasnya Y. Luas segitiga setengah kali alas kali tinggi. Alasnya kita ubah jadi Y, tingginya adalah 2X. X-nya kita ketahui tadi 10. Jika luasnya 150, ini kita coret, jadi 150 sama dengan 10Y, maka nilai Y-nya adalah 15. Yang ditanyakan nilai dari 2XY, di 2 dikali 10 dikali 15. Hasilnya 300. Oke, sudah kita bahas semua soal-soal dari TPS untuk penalaran umum dan penalaran kuantitatif. Semoga bermanfaat. Jika ada yang ditanyakan, bisa langsung WA ke saya pribadi ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.